ada pergerakan yang cukup signifikan dari tim 52 maju untuk menghampiri pemain dari Last Survivor, Windy. Betul, dan ini nampaknya sangat disayangkan ya bagi tim Last Survivor yang seperti sudah dideskripsikan oleh Junior. Mereka memiliki posisi yang sebenarnya cukup menguntungkan untuk timnya mereka, tapi 5-2 berhasil maju selangkah lebih cepat dibandingkan dari tim Last Survivor. Didapatkan satu pemain yang mereka tidak perlu membuka badan, hanya menggunakan utility. Satu pemain dari Last Survivor berhasil dikoleksi menjadi sebuah poin eliminasi bagi tim 5-2. Dan sekarang trade-nya yang harus dipikirkan kembali dari tim Last Survivor, bagaimana caranya mereka membalikan kembali keadaan, menyeimbangkan kembali kedudukannya mereka. Dan sebelumnya kita bisa melihat dengan hanya 4 pemain saja mereka sangat hati-hati, dan sekarang sudah kehilangan satu pemain. Harusnya tidak banyak nantinya kita akan melihat aksi dari tim Last Survivor. Mereka coba bermain dengan sangat hati-hati satu sama lain, tidak ingin membuka kesalahan sekecil apapun. Dan sementara itu kameranya pun juga bergeser melihat bagaimana dari tim Alpha Gaming. Kali ini dari seorang Dog langsung turun dari kendaraannya, coba untuk membuka tembakannya kembali. Dibuka kembali scope kali 4 ya bagi seorang Top juga untuk mendapatkan angle view yang berbeda dari seorang Dog untuk kembali mendapatkan knock demi knock yang diinginkan bagi tim lawan mereka. Dan sekarang kita bisa melihat QB masih mengamati pergerakan yang dibuat oleh seorang Top, dan bahkan Needs-nya hampir menjatuhkan satu pemain tim APG, dan di waktu yang tepat pergeseran pun juga dilakukan dan bahkan terbakar dengan lemparan Molly yang kedua dicoba kalinya oleh seorang QB, sampai akhirnya APG satu playernya pun tertumbangkan dengan opening knock yang didapatkan bagi tim dari AS. Oke, QB benar-benar high IQ gameplay banget secara permainan. Bagaimana tadi melakukan baiting, satu buah molotov dilemparkan ke depan agar dibalik dari broken wall, bisa melakukan following up-nya. Dan ya, sebelum melakukan following up damage, peluru-peluru tersebut masih tersimpan dan molotovnya langsung connect, membuat pemain dari APG terjatuh. Pop dan juga Dog tidak bisa bangkit lagi. Hasbi melakukan serangan yang cukup lancar tadi karena pemain-pemain dari Boom dan juga dari Fexi lagi melakukan agresifnya. Lihat bagaimana sekarang dari tim AS Rais Boy melakukan full locking ke tim dari APG Dog. Tapi lihat juga bagaimana dari Lost Survivor. Lost Survivor tergeprek satu-satu. Ini banyak juga nih observernya mau locking sana ke arah sini. APG pun juga langsung terabsensi satu demi satu ASQB. Tapi juga bagaimana dari Tuah pun juga jatuh. Dog benar-benar kuat banget Rais Boy. Akhirnya ada informasi yang masuk ke badan dia, di mana pemain dari APG tersebut bisa langsung di take down. Rais Boy harus mencari posisi lagi, membuat dia tertutup angle-nya dari Is. Tapi Is sangatlah cepat ketika Rais Boy tadi melakukan tembakan juga ke arah Refuse. Dan sekarang dari Is, kayaknya ada satu upaya yang bakal dilakukan revive ke arah Dog. Tidak, ternyata menjauh. Dog diikhlaskan. Dan oh enggak, coba dikejar ya. Masih ada possibility untuk melakukan revive ke arah Dog, tapi dari tim AS QB pun mempunyai chance yang sama untuk di revive juga. Tapi lihat juga bagaimana nanti iKids yang bakal diandalkan menjadi last man standing, dan Is gagal melakukan pegangan ke arah Dog, membuat posisi dia sekarang 1 versus 2. Guys, ini observernya kayaknya agak-agak kumat ya, layaknya kemarin. Tapi it's okay, no problem. Ada 5-2 on the goat di sisi bawah, melakukan penelusuran juga ke arah dari Last Survivor Kenzo 7, yang dimana dari rumah Spider-Man coba turun secara perlahan ke bawah melakukan gocekan. Ada waktu memang untuk melakukan revive dari tim 52, tapi dari Kenzo belum memberanikan diri untuk coba tabrak ke arah sisi tangga. 1, 2, 3, S12 kayaknya masih gagal. Agak setengah-setengah melakukan upaya penyerangan ke depan. Kenzo, what happened? Terlalu banyak berpikir. Padahal udah jelas posisinya adalah on the goal. Sedang galau untuk melakukan revive ataupun melawan dia. Kenzo kurang pandai membaca situasi dan juga kondisi. Tapi lihat juga bagaimana Kenzo masih ragu. Masih benar-benar ini adalah momentumnya dia untuk melakukan finishing karena on the goal. Tapi on the goal pun mempersiapkan diri di balik dari pintu dan akhirnya melakukan revive kembali. Dan ya, itu adalah satu keraguan yang akhirnya membuat dia Last Survivor gagal untuk menjadi last man standing di late game ini. Tapi lihat juga bagaimana dari Bumi Sports sekarang. Masih kacau juga gameplaynya. Yanto ataupun Fortnite tersisa seorang diri saja, ASI8.
Kencang juga. Pemain dari Boom Esports dari seorang diri, Yami masih cukup kuat. Yami mencari lagi ASI8 yang diprediksi dari seorang Windy. Iya, ini dia ya, kita lihat ya dari tim ASI8 sudah tereliminasi 2 pemainnya kalau tidak salah, tinggal 2 pemain aktif lagi. Dan sekarang kita bisa melihat bahkan tinggal hanya satu saja yang tersisa, the last man standingnya kali ini. Kita akan melihat berhadapan dengan seorang Yami dari perwakilan tim Boom Esports. Dan bahkan bukan hanya Boom saja, melainkan dari Shadow Esports juga berada di satu lokasi yang sama. Dan akan ada barter utility dari 2 pemain kali ini. Bahkan 2 melawan 1, Nits dipantulkan, terpantul sudah dan selesai. Sudah nampaknya nasib bagi tim ASI8 dieliminasi, dipulangkan oleh tim Shadow Esports di hashtag yang ke-14. Tinggal satu PR terakhir bagi Shadow Esports untuk mendapatkan pemain dari Boom, yaitu seorang Ijami. Langsung diputari dengan satu pemain Redface yang akan coba mengapit kembali pergerakan dari seorang Yami. Semakin terbatasi lagi, semakin di pressure lagi. Satu pemain terakhir kali ini di lock dengan kali 3 lane pick ke bagian sebelah kanan. Masih ditahan, ada kokangan nades yang akan coba di-cook oleh seorang Yami dan meletup, tapi sayangnya tidak mendapatkan siapapun. Dan pada akhirnya Yami yang tertangkap dan Shadow Esports yang berhasil memenangkan fight mereka untuk menjadi penguasa di bagian sisi kota Rozok. Oke, School bakal menjadi pilihan untuk Pandum berdiam diri. Frenzy sudah ada di sekitaran sekolahnya, bukan dari apartemennya, tapi dari Pandum yang lain. 3 yang lain kayaknya masih menyisiri dulu. Mereka membaca bagaimana situasi dari apartemen, memungkinkan untuk melakukan rotasi menyusul Frenzy atau tidak. Tapi di belakang dari 40, Falak melakukan tailing, melakukan pembacaan juga bagaimana mereka menyusuri depan. Sangatlah ragu di Bukit Kentang, tiba-tiba saja ada menembaki mereka dari tim 40. Tapi lihat juga bagaimana dari Pak Produsen kita putar-putar ingin melihat Pandum. 40, Poincai Kri pun juga sama. Poincai Kri, Boy Chill untuk locking dengan seorang Leon DZ, tapping manja di jendela kecil, tapi masih gagal. Leon DZ belum mencari segenggam apapun, tapi Bigetron ternyata yang tadi melakukan tipis-tipis tembakan zoning out. Pengusiran ke arah 40 jelas dilakukan oleh tim dari Bigetron. Lakukan controlling penuh di Bukit Kentang sebelah kiri, bukit yang memang paling worth dari segi mapping dan juga fight. Paling nyaman memang, tapi APG selesai di hashtag 11, 3 eliminasi. Hora, not Hora. Yes, Hora ternyata. Ajaya bersama dari Novir. Langsung diabsensi dari seorang Dimzi. S12K meluncur ke badan pemain dari Hora tersebut. Dan Dimzi pun juga harus melakukan reset sementara waktu. Healing perlu dilakukan. Pulling up dari seorang Leon DZ. Membuat dari tim HQ, Pihak. Tiba-tiba selesai juga di hashtag yang 10, Leon DZ. Maksud hati tadi melakukan crossing bersama dari seorang Dimzi, tapi gagal. Novir Hora lebih bisa melakukan absensi ke arah tim dari Pandum. What happened? Mereka masuk satu demi satu. Absensi dilakukan. Frenzy mampu atau tidak lakukan balas dendamnya dengan 2 rekannya. Sudah dihangat dari seorang Novir, tapi gagal. Novir benar-benar melakukan glide. Oh my god, Novir. One more, clear lagi. Bisakah dia lakukan timing dengan baik, tapi gagal. Sayang sekali, but what a nice play from Novir dari Hora. Tapi The Bigetron tiba-tiba saja memaksimalkan kesempatan yang sangat baik ini di apartemen. Mereka melakukan finishing dan juga retake post. Oh, itu tadi di apartemen school. Heboh seheboh-hebohnya ya, ramai sekali tim-tim yang fight di satu apartemen yang sama. Dan akhirnya tim terakhir yang datang yaitu Bigetron yang berhasil memenangkan fight mereka untuk di bagian sisi apartemennya. Dan sekarang kita akan pantau kembali musuh terbaru bagi tim Shadow Esports. Mereka sudah keluar dari kota Rozoknya, dari main areanya, sekarang bergeser bertemu dengan tim yang baru lagi. Dan kita akan melihat bagaimana dari tim Shadow Esports berhadapan dengan tim Century Symphony Esports kali ini. Dari seorang Blaze akan coba melock angle sedikit. Dia tahu ada seorang Redface yang berada di satu sisi area rooftop yang harus diamati pergerakannya, gerak-geriknya oleh satu pemain dari tim SSI. Dan dari Shadow Esports juga tidak ingin terburu-buru. Mereka juga bermainnya cukup sabar, cukup santai juga untuk pergerakan demi pergerakan yang sedang mereka lakukan. Tidak semata-mata langsung nge-push ke bagian satu titik
yang mungkin sudah ditandai diisi oleh pemain dari tim SSI, karena yang lainnya pun nampaknya akan coba sibuk juga untuk memantau gerakan dari bagian sisi sekitar. Dan sekarang nampaknya Bigetron mengetahui fight-nya belum selesai, masih ada satu pemain yang ternyata berbeda level dengan mereka di satu apartemen yang sama. Satu pemain terakhir, step yang dibuat tentu membuat 4 pemain dari tim Bigetron kali ini ingin mendapatkan poin eliminasi mereka. Tapi Osaka mendapatkan Axel, Rezia pun juga down, dan untungnya backup yang terakhir Reza, orang ketiga Bigetron, yang berhasil bisa mendapatkan eliminasi ke satu pemain terakhir. Dan untungnya yang knockdown berhasil bisa di-revive kembali oleh tim Bigetron. Dan sekarang kita akan melihat dengan tembakan-tembakan yang sedari awal dibuka oleh Shadow Esports maupun dari tim SSI, akan pasti nanti mengundang tim-tim lain mungkin akan join lagi untuk fight ini. Sedangkan 3 pemain dari Century Symphony Esports kali ini benar-benar luar biasa untuk defense mereka, untuk fightnya mereka. Walaupun dari awal hanya ada 3 pemain, tapi tidak menutup mereka untuk bisa menjadi lawan yang tangguh juga nantinya untuk tim-tim yang masih ingin mendapatkan poin-poin eliminasi. Dan sekarang permainan utility pun dimainkan, didukung juga oleh seorang Helton. Dengan AUG-nya kali ini berhasil bisa mendapatkan satu pemain dari tim Shadow Esports, yaitu seorang Red Fast. Ya, sudah tersisa 6 tim saja. Cepat sekali di stage 5 kali dari SA. Terpantau Yoru sedang di-lock oleh Helton. Blaze pun juga sama. Mereka melakukan pantauan kejaran karena tim dari SA juga. Tapi Century Symphony Esports, ayolah, next game bermain 4 orang. Tapi dari Bigetron ternyata yang melakukan pencegahan terakhir karena tim dari SA terkejut pastinya mereka dengan touchdown di sekitaran Kavling apartemen. Membuat dari setup dari Bigetron makin mantap. Mereka melakukan pengusiran ke arah tim dari SSA juga yang bakal menyusul di sekitaran sini. Layaknya mereka masuk kandang yang salah. Satu sudah tercicil banyak di bawah. Fexi mempersiapkan diri bersama dari Axel. Trapping granat akan dilakukan juga berbarengan dengan Rezi dan juga Rezak. Coba lempar ke bawah, turun ke bawah. Fexi cukup on point. Ternyata Rezak yang connect ke arah dari Blaze. Kemudian Rezi salah cover nampaknya. Ini coveran tiba-tiba saja masuk. Diskom dengan apa yang terjadi. Pemain dari Bigetron yang lain, 3 yang lain kompak di belakang, tapi Rezi tadi salah arah dan granat yang terakhir dari Rezak membuat finish dari tim SSA ke arah Helton. Bigetron so strong di sekitaran Kavling apartemen, dan sekarang punya chance yang paling besar juga untuk mendapatkan WWCD walaupun 40 kembali bakal merusak suasana. Perlahan sekarang School coba mereka cicil ke arah dari Voin Chaikri. Boy Chill menahan diri dulu atas sergapan dari Falak, bertukar Rasengan ke arah Boy Chill. Berhasil knockdown satu. Zeta di ruangan sebelah kiri, ruangan gym dari School, membuat dia ternyata Reza membaca situasi cukup bergemuruh di sekitaran dari Schoolnya. Akhirnya ada satu takedown yang berhasil didapatkan kembali oleh tim dari Bigetron, tapi dari Poti menolak menyerah. 3 pemain yang lain masih mencari-cari pemain dari Void Chaikri yang masih aktif dari Zeta dan juga Potato. Zeta tahu posisi ada di bawah, granat sedang dikokang, diurungkannya tersebut. Coba tarik mundur lakukan dari grouping bersama dari Potato. Mereka tahu bahwa di sebelah kiri ada satu yang sedang jatuh dan sudah dilakukan upaya revive, tapi Fexi tadi mendapatkan satu takedown eliminasi kayaknya ke arah SE, ternyata bukan ke arah dari 40. Tapi lihat bagaimana following up dari tim Bigetron ini perlu dilakukan agar menjadi third party yang maksimal untuk mereka merusaki fight antara Voin Chaikri dan juga tim dari 40 ini. Iya, ini benar-benar sigap sekali ya untuk Bigetron untuk fight demi fight yang mereka third party yang terus-terusan mereka lakukan. Bahkan dari match yang pertama Rondo pun juga kita sudah bisa melihat pattern yang sama yang terus dibuat juga oleh tim Bigetron. Mereka coba untuk bisa creating their moment kali ini. Mereka pun akan bergerak as a unit kali ini, coba untuk bisa menyisir ke bagian area School yang masih ditempati oleh 2 tim yang berbeda. Potato, Zeta masih tertahan untuk di lantai 2 kolam kali ini. Sedangkan dari 40-nya pun juga mereka cukup berhati-hati, tidak ingin gegabah, dan nampaknya Zeta melihat sebuah chance-nya, tapi ternyata masih belum cukup untuk mendapatkan knock yang diinginkan bagi tim Voin Chaikri kali ini. Dan kita akan melihat kembali bagaimana permainan di bagian sisi tangganya oleh seorang Zeta kali ini menyisiri, tapi ternyata setup Molly sudah dibuka terlebih dahulu oleh 40
untungnya tidak sampai memakan korban dari Vowin, masih bertahan dengan 2 pemain aktifnya mereka. Ini Bigetron hanya tinggal menunggu waktu saja ketika fightnya selesai dari Vowin dan juga Forti. Mereka hanya mendengar, mereka menyimak juga, dan bahkan kayaknya untuk posisi satu pemain Forti dari T24 belum diketahui ataupun sudah, karena ada lemparan utility yang saling dilempar satu sama lain oleh 2 tim tersebut. Dan sekarang nampaknya kesempatan demi kesempatan semakin terbuka lagi dari posisinya seorang Valak. Dan Zeta jangan sampai begitu terbuka posisinya, karena banyak sekali memang celah yang bisa dimaksimalkan oleh tim Forti kali ini. Dan Putih itu pun hampir tertangkap. Ini banyak sekali memang utility, smoke, needs, molly yang dimainkan dari kedua tim, karena memang sulit sekali fight untuk dituntaskan di bagian kolam kali. Tapi nampaknya Putih itunya down. Tinggal satu yang terakhir, ada last man standing bagi tim Vowin, itu seorang Zeta. 1 melawan 3, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, dan akhirnya Vowin rata dipulangkan langsung oleh tim Averti. Dan ini dia yang selanjutnya, Bigetron akan semakin terdepan lagi untuk mereka bisa mendapatkan poin eliminasi. Kali ini, Forti versus Bigetron. Yes. Ya, ayam dicoret, tapi Bigetron yang semakin terdepan kembali mencoba mengejar ketertinggalan mereka di ronde sebelumnya. Bagaimana sempat dicuri winner chicken dinner oleh tim dari Fortrief. Dan sekarang dari New, Valak, dan juga Noki. Pastinya mereka masih melakukan awareness terhadap tim 5-2 on the go. Yang cukup keras tadi bermain di daerah Pochinki. Dan sekarang dari tim Bigetron, mereka agak sabar menunggu momentum aja bagaimana kelengahan dari Forti melakukan locking ke arah tim dari 5-2. Itu adalah momentum yang harusnya mereka langsung sambut dengan meriah dan juga cepat melakukan eksekusi ke arah tim dari Forti. Sayang Reizi agak sembrono tadi, terlalu berani menurut gue, karena posisi dari Vexi, Axel dan juga Reza itu sudah sangat tepat di belakang, dan dia maju secara sembrono. Masih ada satu pelajaran dari seorang Reizi menurut gue, dan selesai dari tim 5-2 sudah langsung diantisipasi oleh Forti dengan fight 3 versus 3 terakhir setup antara tim Bigetron versus Fortrief. Kita lihat sekarang posisi Reza agak sedikit berbeda, lebih luas lagi membuka flick ke sebelah kiri, shoulder pick ke sebelah kiri, tapi Vexi dan juga Axel bakal maju seiringan, seirama dengan mereka sudah menyiapkan satu kokangan granat ke arah depan dari Forti, tapi Forti view agak sedikit melebar, agak sedikit menjauh. Ini agak aneh, karena posisinya agak keluar ataupun outer banget, yang akhirnya 1 menit mereka ya nothing gitu. Oke, kita lihat aja bagaimana nih aksi yang bakal dimainkan dari Fortrief. Ini menurut gua agak nggak make sense, karena posisi yang dari Bigetron lah yang paling akurat untuk melakukan blokade fight di jarak dekat. New melakukan posisi akhirnya kembali merapat, tapi agak sedikit berbeda, dan Rezak sudah terdeteksi tadi dengan Axel melakukan spekulasi di mana tempat New berada touchdown, dan gagal karena New kembali posisi lagi ke sebelah kiri bergeser, tapi Axel sudah diketahui membuat dia tarik mundur. New sangat tepat, on point, akurat. 1 buah granat memukul mundur pasukan dari tim Bigetron. Rezak masih mencari pemain dari Forti. New Valak di sebelah kiri masih menahan dari Vexi, dan yes, Loki secara angle gue nggak ngerti dia ini aksinya mau kemana, Windy. Kita akan lihat ya kira-kira hal seperti apa yang coba dimainkan oleh seorang Vexi dan juga untuk player-player yang lainnya, karena ini akan menjadi fight yang cukup panjang. Berbicara untuk fight mereka di bagian school kali ini, masih punya compound, masih punya barricade-nya, juga punya obstacle-nya masing-masing, jadi tidak terlalu bisa langsung straight ke fight-nya mereka. Harus mengulur-ngulur waktu lagi, buying time juga dilakukan, dan bahkan nampaknya sekarang jejak demi jejak yang ditinggalkan oleh Forti sudah mulai terbaca juga dengan ada informasi yang masuk dari seorang Vexi. Sebuah kokangan granat dipantulkan dengan cukup jauh, tapi ternyata masih belum cukup jauh untuk mendapatkan pemain dari Forti, yang ternyata mereka benar-benar bergumul di satu titik yang sama, dan bahkan sudah mulai mengumpul. Satu pemainnya pun knock didapatkan, akhirnya opening knock yang dinanti-nantikan akhirnya didapatkan juga oleh tim Bigetron.
Tinggal 2 yang terakhir, masih bertahan dia dan masih kelihatan juga nampaknya seorang New ada di lantai dasar kali ini. Akan coba berduel dengan seorang Reza dan akhirnya didapatkan kembali dipatahkan dengan backup yang datang dari seorang Axel. Tinggal yang terakhir, the last man standing, Valak nampaknya sukses melakukan revive untuk satu pemainnya dan bahkan sekarang nampaknya Reza semakin terdepan, semakin berani lagi, tapi justru malah Reza yang berhasil dieliminasi oleh tim 40. Dan kita akan melihat 2 pemain terakhir akhirnya selesai sudah dengan Nis yang dikokang, dipantulkan, dan akhirnya big hit run by Vitality yang mendapatkan winner chicken dinner di game yang kedua untuk di hari ini. Yes, pertukaran yang sangat seru tadi knockdown.